46. Udah. Sini kita belajar bab 3, aku anak soleh. Ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama meyakini makna hidup indah saling menghargai. Yang kedua membiasakan perilaku terpuji sebagai bukti wujud implementasi makna hidup saling menghargai sebagai khalifah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan makna hidup saling menghargai sebagai khalifah dengan benar. 4, menyebutkan makna saling menghargai dan tugas utama manusia sebagai khalifah. Menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dan contoh utama sebagai khalifah dengan benar. Yang keenam, menemukan suatu perilaku manusia sebagai khalifah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama poinnya di sini peta konsep. Aku anak soleh. Aku anak soleh. Kalau anak soleh beragama apa? Islam. Ya. Kalau misalkan ngaku Islam, yang pertama indahnya saling menghargai. Contoh saling menghargai itu seperti apa? Ketika kita melakukan diskusi, teman kita dengan kita berbeda pendapat, kita harus saling menghargai dalam perbedaan pendapat. Manusia sebagai apa ini? Manusia sebagai apa itu khalifah? Khalifah adalah pemimpin. Nah, apakah kalian itu khalifah? Kalian khalifah bukan? Iya. Semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan adalah pemimpin. Pak, saya bukan presiden, berarti saya bukan khalifah. Benar nggak? Salah. Jadi kalian semua adalah pemimpin. Ketika kalian masuk ke rumah, kalian punya adik, kalian jadi pemimpin buat adik-adik kalian. Ya. Kalau pemimpin di rumah itu siapa? Orang tua siapa? Ayah. Ibu adalah pemimpin kalian. Ketika kalian keluar rumah, ada masyarakat. Siapa pemimpin kalian? Ada RT dan RW. Ya. Kalian harus tahu, karena kalian itu
semuanya adalah pemimpin. Kalau tadi di rumah kalian pemimpinnya buat siapa? Buat adik-adik kalian, ya. Saya pemimpin buat siapa? Buat adik-adik saya, Pak. Ya, adik saya nggak tahu, saya kasih tahu. Kalau adik saya salah, saya kasih tahu. Ya, paham ya? Lupa itu perbedaan suku dan budaya. Apa? Suku dan budaya. Bukan suku hitam sama suku putih. Ya. Kamu mah sukunya hitam, saya mah sukunya putih. Itu bukan. Bukan ya. Suku itu adalah adat. Suku itu apa? Adalah adat. Adat itu apa sih? Adat itu kebiasaan di kampung sebelah, misalkan, ya, tidak menggunakan alat-alat elektronik. Apa alat-alat elektronik? Contoh TV, kulkas, ya, HP, banyak ya. Kulkas, toko masyarakat sebelah ataupun kampung sebelah menggunakan alat-alat elektronik. Beda enggak? Beda ya. Yang kampung satu tidak memakai alat-alat elektronik, yang kampung dua memakai alat-alat elektronik. Pak, di daerah kita di mana yang kayak gitu? Di mana coba? Ada yang namanya kampung Baduy. Adanya di mana? Daerah Lembah. Itu sama sekali tidak memakai alat-alat elektronik, sama sekali tidak. Tidak ada yang punya HP, tidak ada yang punya TV, tidak ada yang punya kulkas, semua, ya, alat-alatnya tidak, semuanya alami, ya. Bikin jembatan tidak memakai palu paku, tidak. Palu menggunakan dari kayu, pakunya menggunakan dari apa? Dari kayu lagi, ya. Terus ikatnya pakai tali plastik enggak? Dari apa? Bisa dari bambu, bisa dari ari pohon, ya. Semuanya menggunakan bahan-bahan alam. Adanya di mana tadi? Di Baduy, ya. Kita harus menghargai perbedaan adat kampung baru tersebut, ya. Jangan kita menghina. Oh, itu mah kampungan, tidak memakai bahan-bahan ataupun alat-alat elektronik, ya. Jangan kita meledek, kita harus menghargai. Nih, perbedaan keyakinan. Apa sih itu keyakinan? Keyakinan itu kita beragama apa? Nah, contoh teman kita beragama Kristen. Kita harus menghargai, ya. Tidak boleh kita membuli ataupun meledek. Membuli ataupun meledek itu tidak baik. Kita harus menghargai. Oh, itu mah Kristen. Oh, kita mah Islam, ya. Ketika kita ada acara keagamaan ataupun acara perayaan kita ataupun yang kita bisa sebut Idul Fitri, Idul Adha, ya, itu kan perayaan Islam. Jadi begitu pula orang Kristen tidak boleh mengganggu agama Islam. Sama kita juga sebagai orang Islam tidak boleh mengganggu agama Islam. Mereka lagi ngadain acara nih,
ataupun lagi perayaan agama Kristen kita ganggu, nggak boleh ya. Kita harus menghargai. Jangan kita berbeda keyakinan kita mengganggu agama Kristen, nggak boleh. Perbedaan pendapat tadi udah dijelasin ya. Pendapat itu apa? Ketika kita sedang berdiskusi. Contoh, rukun iman ada 6. Iman kepada Allah. Apa sih iman kepada Allah? Yang satu kelompok ini menjawab iman kepada Allah salat. Ini menjawab ngaji. Tidak boleh saling mengejek ya. Harus saling menghargai pendapat. Pak, jawabannya sholat. Kata ini ngaji. Ya. Jadi saling ejek, nggak boleh. Jadi kalian harus saling menghargai. Sama kita perbedaan pendapat itu adalah anugerah dari Allah ataupun apa? Hakiki itu adalah kebenaran. Menurut kita benar, menurut orang lain salah. Begitu pula dengan kita, ya. Begitu pula dengan kita ketika kita salah, belum tentu di mata orang salah. Ya. Paham nggak? Nah, sekarang kita membahas soal khalifah. Khalifah itu adalah pemimpin. Bukan alifah, bukan. Tapi khalifah. Ya. Nih, kita sudah belajar di kelas 4 yang namanya balik. Udah belajar? Kita Pak, kok nyambungnya ke sini? Nih, ketika kita baik dulu, kalian udah punya pilihan kan? Nah, ketika kalian belum mencapai usia balik, kalian dosa-dosanya akan ditanggung sama siapa? Sama orang tua. Ketika kalian sudah mencapai usia balik, kalian dosanya ditanggung sama diri sendiri. Kenapa? Karena setiap orang, nih semua kalian ya, kalian adalah pemimpin. Setiap pemimpin pasti diminta pertanggungjawaban. Mau sekolahnya baik, mau sekolahnya buruk, itu nanti masuknya ke amal kalian. Ya, kalian mau nipu orang tua, mau nipu teman, ya. Kalau sudah usia balik, nanti kalian diminta pertanggungjawab sama siapa? Sama Allah. Walaupun hanya sekecil, Pak, saya mah cuma gope nipu si Ryan, Pak. Ya, si Repan nipu si Ryan cuma gope. Nanti dipinta tanggung jawabnya nggak? Dipinta sama Allah. Ya, Repan, kamu waktu di dunia punya hutang gope, pernah nipu si Ryan gope. Nanti ada layarnya. Ya, diminta tanggung jawab.
Sedangkan ketika di akhirat kita mau bayar pakai apa? Uang punya enggak? Emas punya enggak? Boro-boro kok orang di kuburnya juga nggak pakai apa-apa ya? Pakai kain doang. Bayar pakai apaan? Ya. Mulai dari sekarang kalian punya pribadi yang baik, ya. Kayak tadi punya adab, ya, punya sopan santun sesama teman, saling menghargai, tidak saling mengejek, ya, tidak menyakiti temannya, tidak menipu temannya. Insya Allah kita nanti akan mendapatkan amal baik. Ya, saya mau nipu teman saya, dipikir lagi, oh janganlah, nanti tiap saya ketemu sama teman saya merasa nggak enak, saya merasa malu, nanti saya merasa minder, ngelihat si Abis di sana, si Ilham punya utang 500 gara-gara minjem tapi nggak dibayar-bayar. Ngelihat si Abis di sana, tadinya mau ke sana, jadi balik lagi. Kenapa? Karena malu, minder. Ya, ketika kalian punya pendapat, jangan saling mengejek. Contoh, kelompok ini punya pendapat berbeda dengan kelompok ini. Kalian mengejek kelompok ini. Ketika di luar, kalian sendirian bertemu dengan satu orang yang kalian ejek, kalian malu nggak? Minder nggak? Ya, nggak mau lah, ada situ di warungnya. Ya, jangan punya sikap jelek. Tunjukin kalian itu punya sopan santun, punya sifat saling menghargai. Ya, tidak boleh kita berbeda pendapat, kita mengejek teman. Ya, jangan sampai kita dengan teman kita saling ejek, saling berantem, gak boleh. Biasa kita duduk sebangku, Kang, kita nanti pulang sekolah mandi. Ini berhubung sebelumnya Ilham sama teman sebangkunya ribut, jadinya boro-boro mau nanya ya, jadinya males nanya. Akibat apa? Saling ejek. Yang pertama, saling menghargai. Perbedaan keyakinan, perbedaan pendapat, ya, suku dan budaya, ya. Kita bisa menguasai materi ini aja. Kita bisa menghargai teman siapa? Teman kita, saudara, orang tua, ya, adik. Jangan sampai kita memberi contoh yang tidak baik kepada siapa? Adik kita, kepada diri kita sendiri, ya. Jangan sampai sikap kalian memberikan contoh yang jelek. Kalian punya adik, punya kakak, yang buruk-buruknya jangan diambil. Ambilnya yang baiknya aja. Contoh, ketika kalian di rumah, ya, berantem sama kakak, apa sikap kalian kepada kakak kalian? Meminta maaf, Kak, saya minta maaf, udah gini ya. Kita harus mempunyai sikap yang baik. Tunjukin bahwa kita itu adalah pemimpin yang baik,
Pemimpinnya di mana? Di rumah. Kalau di sekolah ada KM namanya. Ya. Kalau kata KM diem, kita harus nurut. Karena yang diomelin sama bapak ibu guru itu siapa? KM-nya. Tidak bisa mendidik teman-temannya dengan baik. Ada temannya kata KM, jangan keluar, ya. Kita lagi belajar, tetap aja keluar, tetap aja ngobrol. Itu namanya tidak taat kepada pemimpin. Ada yang mau ditanyain? Gambar 57 gambar apa? Orang yang berbeda suku. Oh, bukan. Berbeda budaya. Di situ ada budaya Sunda, Jawa, ya, Bali. Ya. Tapi di situ saling menghargai. Terus asik bermain ya. Tidak saling ejek, tapi saling bersatu. Apalagi? Buka gambar selanjutnya. Apa di situ? Ya. Jadi di situ ada gambar guru dengan anak murid. Di situ menjelaskan sekolah temannya sangat jauh. Sekolah temannya sangat jauh. Jadi di situ ada gambarnya teman sebangkunya menghargai kepada teman yang sangat jauh. Ya, intinya dari materi ini kita harus bisa pertama menghargai pendapat teman kita, yang kedua kita harus apa? Menghargai suku dan budaya, menghargai keyakinan, menghargai perbedaan pendapat. Ya, kalau misalkan nggak ada yang ditanyain, kita tutup pelajaran hari ini. Dan salam baca doa.